Salam, salam sehat untuk kita semua. Bertemu kembali dengan saya Pendeta Alriana Kak Kristina dalam renungan harian Resort GKE Puruk Jahu. Hari ini Sabtu tanggal 1 Oktober 2022. Firman Tuhan sesuai Almanak Nas GKE terambil dari Matius pasal yang ke-22 mulai dari ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-34. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita mohon tuntunan Roh Kudus dalam doa. Kita berdoa. Selamat pagi Bapa yang bertata dalam kerajaan surga. Pagi ini kami bersyukur atas hari baru yang Kau anugerahkan bagi kami. Sebelum kami berkarya sesuai dengan talenta dan karunia yang Kau anugerahkan pada kami, kiranya melewati firman-Mu yang akan kami sama-sama renungkan hari ini dapat membawa kami selalu hidup dalam terang-Mu. Dan sepanjang hari ini kami mau serahkan hidup dan kehidupan kami di dalam kuasa kasih-Mu. Amin. Matius pasal yang ke-20 ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-34. Di bawah judul Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Ayat yang ke-29, dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu Ia menjamah mata mereka, dengan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti Dia. Firman Tuhan bersabda, yang berbahagia yaitu mereka yang mendengarkan serta melakukannya dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, sidang jemaat yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tema firman Tuhan yang saya bagikan untuk kita pada pagi hari ini yaitu iman yang mengubahkan. Berbicara tentang kemajuan zaman, itu tidak akan pernah berhenti. Pemahaman manusia kalau kita melihat sekarang semakin meningkat. Gaya hidup manusia pun terus berubah. Mencintai diri sendiri semakin dipertontonkan. Tidak menghormati, apalagi menghargai orang lain, sudah menjadi hal yang biasa. Dan lebih menyakitkan lagi, yaitu sikap buruk dan jahat ini yang menyebar ke seluruh lapisan ciptaan Tuhan. Termasuk kita sebagai orang Kristen. Dalam firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini, mengajak kita untuk belajar dari kehadiran Yesus dalam kehidupan kedua orang buta ini. Kalau kita melihat bahwa kehadiran Yesus dalam kehidupan kedua orang buta ini bukan hanya membuat mereka dapat melihat, tetapi juga menjadi percaya. Bahkan
Sejak itu, kalau kita melihat dalam nas kita pada pagi hari ini, mereka menjadi pengikut Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, saat ini dibutuhkan anak-anak Tuhan yang hebat dalam tindakannya. Belas kasihan harus dimaknai dengan tepat dan tanpa mengharapkan sesuatu. Sikap dan perbuatan Yesus dalam nas ini menjadi cermin hidup kita setiap hari. Jangan merasa kita hebat, apalagi mampu untuk melakukannya. Sikap ini bukanlah hal yang mudah, tapi sulit. Namun harus dilakukan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Dan itu harus dikerjakan, dilakukan. Dan dalam hal ini kita belajar bahwa meneladani Kristus adalah sebuah pergumulan berat yang tidak akan pernah berhenti dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Tuntutan Yesus kepada kita jelas, Bapak Ibu Saudara, yaitu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Sidang jemaat yang berbahagia yang saya kasih dalam Yesus Kristus, apa yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan ini? Yang pertama, betapa Yesus, kalau kita melihat dalam nas ini, sungguh-sungguh mendengar seruan setiap orang percaya kepadanya. Bukan hanya itu kalau kita melihat, tetapi juga merespon seruan umatnya. Nah, sebagai anak Tuhan, mari kita datang dan berseru kepadanya, karena kita tahu dan meyakini bahwa Ia mendengar setiap seruan kita. Dan Ia menyediakan itu bagi orang yang berseru, yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Yang kedua, apa yang kita pelajari dari firman Tuhan ini? Bahwa Allah yang kita kenal dalam Yesus Kristus adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan. Belas kasihannya tidak akan pernah berhenti. Belas kasihan Allah tidak akan pernah berakhir. Belas kasihannya selalu ada dan tersedia bagi kita yang berseru kepadanya. Yang ketiga, bahwa iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus akan mengubah setiap kehidupan kita. Apapun latar belakang kehidupan kita, ketidaklayakan kita, kemiskinan kita sekalipun, ketertinggalan kita, keterpurukan kita, bahkan apapun dalam kehidupan kita yang pada saat ini sepertinya orang hanya melihat dan meremehkan kita, maka ketika kita datang kepada Tuhan, memiliki iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, maka Ia akan menyediakan pertolongan itu kepada kita. Itu bisa kita lihat pada ayat yang ke-31 dalam firman Tuhan yang telah kita bacakan tadi. Tapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang diberkati dalam Yesus Kristus, kedua orang buta ini memiliki iman yang sejati. Mereka meyakini bahwa Yesus mampu menolong mereka, mampu mengubah mereka. Sehingga dalam sebuah jawaban yang mereka lontarkan kepada Yesus, itu akan membawa mereka kepada kesembuhan yang luar biasa. Dan Yesus mengatakan di sana, dan Ia
berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Di sana mereka menjawab, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Dan tidak hanya itu saja yang terjadi atas kehidupan mereka. Kesembuhan baik secara jasmani, terlebih-lebih secara rohani, dan mereka sejak hal itu terjadi atas kehidupan mereka, mereka menyerahkan hidup mereka dan menjadi pengikut Kristus yang setia. Kiranya dengan pertolongan yang daripada Tuhan, kita dimampukan untuk melakukan firman-Nya ini dalam kehidupan kita. Amin untuk firman Tuhan, dan mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami mengucap syukur dan berterima kasih karena anugerah-Mu yang luar biasa atas kehidupan kami. Terima kasih atas segala campur tangan-Mu, atas segala kebaikan-Mu dan belas kasihan yang sampai saat ini kami rasakan. Dan kami meyakini itu akan terus terjadi atas kehidupan anak-anak-Mu yang setia mengasihi dan mengandalkan Tuhan. Pada pagi hari ini kami berdoa untuk jemaat anugerah di Rumbakung. Tuhan, Engkau memberkati kehidupan jemaat-Mu di sana. Memberkati setiap usaha dan pekerjaan yang digeluti oleh sidang jemaat-Mu. Anugerahkan mereka kesanggupan, kekuatan di dalam melakukan dan mengerjakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka. Sehingga diberikan kemudahan, kelancaran, terlebih-lebih keberhasilan. Bagi anak-anak mereka, baik belita, anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, bahkan yang sudah lanjut usia. Tuhan, Engkau memberkati kehidupan mereka pada saat ini. Anugerahkan selalu kekuatan, kesehatan, agar mereka senantiasa ada dalam perlindungan, penyertaan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada kesempatan ini pula kami juga mendoakan pendeta pelayanan di jemaat di Rumbakung. Tuhan, Engkau memberkati, memampukan, sehingga hamba-Mu yang Kau tempatkan untuk melayani di sana diberkati oleh Tuhan, dan hidup mereka senantiasa boleh mengandalkan Tuhan. Setiap program kerja yang ada di jemaat anugerah di Rumbakung, Tuhan berkati, dan biarlah setiap program itu boleh berjalan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Terima kasih ya Bapa. Kami pun juga berdoa menyerahkan seluruh keberadaan kami, pendeta, vikaris, yang Tuhan tempatkan kami dalam segala tugas dan pelayanan kami masing-masing. Tuhan, Engkau memampukan kami, sehingga apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan dalam pelayanan kami diberkati oleh Tuhan, dan kami boleh menjadi alat perpanjangan Tuhan di dalam pelayanan yang Engkau percayakan kepada kami. Begitupun dalam kami menjalankan segala tugas dan tanggung jawab kami. Halaukan kami dari segala mara bahaya, jauhkan kami dari segala sakit penyakit, agar kami senantiasa dalam kekuatan, kesehatan yang daripada Tuhan. Berkati kehidupan kami sepanjang hari ini, sekiranya kami boleh memberikan yang terbaik buat sesama kami, terlebih-lebih bagi Tuhan, sehingga hidup dan kehidupan kami senantiasa boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Ini seru doa kami ya Bapa, yang kami serahkan hanya di dalam nama Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami pada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.